Malahan pas untuk OSN nasional tuh seminggu aja baru intensif. Oh, interesting. Kalian main game? Iya. Game main game apaan? Mobile Legend. Kalian main Mobile Legend? Iya. Sekarang masih? Udah lama enggak sih, tapi masih sih biasa. Udah lama enggak? Sejak OSN? Iya. Tapi pengen mulai lagi, Sarah. Mau main gak sama Enzo mereka? Enggak, makasih. Oh enggak, kenapa? Kenapa? Lagi sibuk, Sir. Kalian waktu luangnya ngapain? Habis pulang sekolah? Belajar. Clea, waktu pengumuman OSN menang, Clea tahu dari siapa? Nonton Zoom-nya sendiri. Oh, Clea ikut Zoom-nya? Iya. Oh, Semua ikut Zoom. kok saya nggak lihat Clea? Biasa kan kalau menang kan ada mukanya paling besar gitu, enggak ya? Enggak. Ada sih di show, cuman Clea nggak buka kamera. Oh, nggak buka kamera, oke. Kenapa? Malu? Iya. Oh, oke. Nonton sendiri atau sama mamanya? Sendiri. Oh, sendiri. Terus pas nama Clea muncul, pasti ingat dong Clea perasaannya gimana? Iya. Senang sekali sih, Sir. Oke. Langsung nangis. Oh, itu udah pasti. Tadi saya mau rencana udah mau nanya, nangis gak? Tapi udah nangis. Oke. Nangisnya nangis biasa aja atau sampai guling-guling di lantai enggak? Kayak anak kecil nangis, kayak si Kaisen. Nggak sampai guling sih, cuman kayaknya itu nggak pernah nangis sekuat itu. Nangisnya kuat? Kuat. Contoh? Wah gitu. Oh enggak sih. Enggak sampai gitu. Oh, cuman gitu. Oke. Terus pas Clea nangis, mungkin mamanya kira Clea kenapa gitu di kamar? Iya sih, cuman mama nggak tahu. Cuman habis nangisnya udah reda baru Clea keluar kamar, baru kasih tahu. Oke. Terus Clea bilang ke mama apa? Bilang menang medali perak di OSN. Terus mama gimana responnya? Awalnya mama kurang ngerti, tetapi habis itu Clea kayak jelasin kalau ini tuh untuk OSN yang kemarin udah belajar berapa tahun. Oke. Terus mama juga jadi senang juga. Clea kenapa motivasinya cukup? Maksudnya Clea motivasinya apa untuk menang OSN? Karena kan OSN itu kan juga bukan hal yang untuk gampang untuk dipelajarin, karena itu materinya kan udah bukan materi SMA, tapi materi untuk anak kuliah, ya kan? Motivasinya Clea apa? Motivasi untuk belajar ya, palingan sebenarnya semenjak SMA udah kayak mikir udah perlu fokus rajin belajar. Jadinya waktu itu ada yang tawarin masuk OSN, awalnya juga Clea nggak tahu OSN itu apa, terus nggak pengen ikut. Terus akhirnya waktu itu SMP? Yang Clea nggak pengen ikut? Iya, SMP. Oke, SMP masih belum tahu apa-apa. Iya. Oke, terus? Masih pengen main game sama teman. Tunggu, Clea main game? Iya. Game main game apaan? Mobile Legend. Clea main Mobile Legend? Iya. Sekarang masih? Udah lama enggak sih, tapi masih sih biasa. Udah lama enggak? Sejak OSN? Iya. Tapi pengen mulai lagi Sarah habis ini. Pengen mulai lagi habis ini. Udah menang, udah lega, masih maksudnya pengen lanjut main lagi. Iya. Oke. Emang tidak mungkinkah menang OSN dengan sambil main game Mobile Legends itu tidak mungkin? Mungkin sih, Sarah. Mungkin. Cuman kayak Clea pikir mau bagi waktu harus lebih wise lagi. Soalnya kalau sambil kan mungkin kayak pas malam main Mobile Legends, terus ntar waktu belajarnya nggak kebagian, jadi nggak fokus gitu. Harus wise. Saya nggak expect itu keluar dari anak-anak yang umurnya masih 16 wise. Wise itu biasa ya udah 30 ke atas ngomong kata wise, harus bijak gitu ya. Wah, interesting. Mungkin nggak untuk menang OSN tapi sambil sibuk OSIS? Mungkin sih. Mungkin ya, karena sebelahnya ada si Putih. Mungkin ya? Mungkin. Yang penting harus pintar delegasi tugasnya aja dengan membernya sama wakilnya mungkin. Oke, jadi Putih ketua tapi nggak usah Putih yang turun. Putih tinggal nyuruh aja ya anak-anaknya gitu ya?
Yeah, that's the meaning of delegation, right? Yeah, but mungkin pas udah deket OSN baru kayak gitu. Pas mau intensif belajar baru kayak gitu, baru keluar dari kelas, nggak terlalu turun tangan untuk OSIS. Deket OSN itu maksudnya 3 hari sebelum OSN? Enggak. Enggak, maksudnya berapa tuh? Seminggu, 2 minggu. Seminggu 2 minggu. Bisa Putih seminggu 2 minggu. Yeah, I hope so, sir. Ya, jadi sebelum 2 minggu itu ya masih bisa lah OSIS, main game ya Putih ya. Nanti habis 2 minggu baru benar-benar belajar gitu ya. Kayak gitu ya Clea? Iya sih, sir. Oh iya, benar. Jadi 2 minggu sebelumnya baru Iya, waktu itu Clea gitu juga. Malahan pas untuk OSN nasional tuh seminggu aja baru intensif. Interesting. Yeah. Karena si Vira sama Putih kira harus belajar tiap hari, Senin sampai Minggu. Sebenarnya sih Clea kan udah dari berapa tahun sebelumnya udah belajar OSN memang. Cuman kalau mau beneran intensif kayak beneran 24/7 gitu, nggak bener 24/7 juga, tapi kayak beneran luangkan banyak waktu untuk belajar. Itu sih mungkin lebih bagusnya pas 2 atau 1 minggu sebelumnya. Oke. Nah, terus Clea kan berapa kali nih coba OSN? Sampai SMP pernah nggak coba? SMP pernah, sir. Ekonomi juga? Enggak, atau apa? IPA. Oh, IPA. Iya. Oh IPA. Tapi waktu itu kelas berapa? Kelas 7? Kelas 8? Nggak ingat sih, sir. Kelas 8 atau 9 gitu. Tapi cuma sekali aja? Iya, sekali. Dan itu sampai level mana? Atau kabupaten? Kabupaten pun tidak tembus? Enggak. Soalnya memang bukan bidang biologi sih. Oke. Kenapa nggak dulu ngambil IPS? Kenapa nggak ngambil lomba yang IPS? Karena udah ada yang ambil untuk IPS, udah ada murid lain. Tapi dia pun gagal. Iya. Iya. Kalau nggak salah. Oke. Nah, Clea kan berarti kan SMP sekali coba IPA, terus SMA ada berapa kali coba? 2 kali. 2 kali. Yang kedua ini yang berhasil. Iya. Yang pertama itu coba tahun lalu. Iya. Tahun lalu kendalanya Clea apa? Menurut Clea kok bisa tidak berhasil? Sebenarnya tahun lalu udah lulus sampai nasional. Jadi sisa tingkat nasional. Cuman waktu itu kendala teknis dengan laptopnya tiba-tiba mati pas kerja soal isian singkat sama esai. Tapi bobot isian singkat sama esai itu sebenarnya waktu itu paling gede. Ya, jadi pilihan gandanya sebenarnya waktu itu udah kayak sebenarnya lumayan easy buat Clea. Cuman habis itu pas isian singkatnya yang bagian susahnya tiba-tiba laptopnya mati, nggak bisa hidup. Saya sih sebenarnya udah tahu ceritanya Clea karena saya yang benerin laptop dia. Tahun lalu ini kan kita kan internet ini kan wifi ini kan saya kasih limit ya supaya kalian kalau misalnya streaming atau download itu nggak langsung pakai full speednya, bandwidthnya nggak langsung full. Jadi saya kasih limit per device itu maksimal berapa. Kemarin waktu Clea mau OSN, saya kasih dia limit full. Jadi dia speednya udah paling bagus kan. Nah waktu saya utak-atik laptop dia, saya udah bilang sama Clea nih di depan Clea nih laptopnya udah jadul, ya kan? Udah jadul, udah harus ganti. Cuman Clea bilang apa Clea? Pengen masih pakai laptopnya soalnya lebih terbiasa. Dan Clea bilang nanti mau pakai uang sendiri untuk beli laptop baru. Iya. Iya ada. Saya tuh masih ingat karena saya share cerita itu ke guru-guru karena saya bilang guru-guru Bapak Ibu waspada ya, kalian ini punya laptop udah kayaknya sudah mendekati umur pensiunnya, saya bilang gitu. Ya. Tapi kalau karena saya nggak tahu sih sama gimana, mungkin cuma pakai browser pakai Chrome. Iya, pakai Chrome. Kalau cuma pakai Chrome ya mungkin masih bisa lah gitu ya. Tapi memang agak slow gitu. Terus besoknya OSN saya lihat dari itu kamera dari itu CCTV. Saya lihat kok bisa tiba-tiba ada komputer sekolah di ruangan itu. Padahal tadi pagi waktu mulai ujian nggak ada komputer itu. Ternyata gurunya bilang laptopnya Clea mati, terus Clea nangis. Iya. Iya. Nangisnya gimana? Sebenarnya itu sedih karena udah kayak bertahun-tahun belajar OSN. Cuman akhirnya when it came to the final moment, tiba-tiba masalahnya pada laptopnya, bukan pada tidak tahu bukan cara pada kerjanya. dirinya Clea gitu. Iya sih memang
Ya memang cukup ini ya, cukup itu disappointing ya, karena masalah teknis ya. Oke. Terus akhirnya setelah kejadian itu, Clea dibelikan laptop baru. Iya. Saya ada chat ibunya loh, saya chat mamanya Clea. Oh iya. Saya chat mamanya Clea, ibu kayaknya perlu nih dibelikan laptop baru. Karena saya nggak mau nunggu Clea sampai uangnya cukup untuk beli laptop, ya kan? Terus mama ada tanya Clea mau laptop seperti apa? Enggak sih. Oh enggak, langsung dibeliin? Iya dibeliin. Oh, harga berapa tahu? Enggak tahu. Enggak tahu. Tapi sekarang udah bagus. Udah oke. Oke. Bu Sari boleh siapin tisu nggak? Clea mau bentar lagi mau nangis. Enggak. Oke. Tapi boleh disiapin Bu, karena saya siap-siap pertanyaan yang bikin Clea nangis. Semoga enggak. Kidding. Terus oke. Mungkin karena Clea udah pernah training yang kelas 11 itu, mungkin ilmu-ilmunya masih ada. Jadi pas di kelas 12 mau SN lagi, mungkin nggak terlalu banyak pelajaran yang maksudnya nggak terlalu banyak, harus banyak belajar. Maksudnya tinggal di review aja, benar nggak Clea? Setengah benar sih, Sir. Oh, setengah benar. Soalnya Clea tipenya agak pelupa. Oke. Jadi pas selesai OSN tahun lalu yang nasional, kan udah agak lega. Jadi Clea langsung stop belajar OSN sama sekali. Sampai tahun ini kayak bulan April Juni gitu kan, baru mau rencana ikut OSN lagi. Jadi beberapa bulan itu beneran nggak ada pegang ya ilmu ekonomi apapun untuk OSN. Ya wajar sih ya, karena memang kan levelnya kan udah tinggi banget ya, udah bukan level SMA lagi itu sebenarnya. Udah S1 malahan kata Miss Nisa. Bahkan S2. Iya. Beneran S2. Wow. Saya tuh ada cerita dulu, mungkin 3 tahun lalu ya. Ada satu anak, saya sebutlah namanya Winnie. Anaknya sih ya cukup pintar di kelas gitu ya. Pas 1 minggu sebelum OSN kabupaten, dia tiba-tiba bilang, "Sir, saya mau ikut OSN ekonomi." Tapi belum bilang sama gurunya, langsung ngomong sama saya. Dia DM. Saya bilang, "Winnie, kamu udah pelatihan belum sama guru-guru? Kan kita memang ada program pelatihan OSN ya. Berapa bulan sebelumnya tuh udah dilatih tiap minggu gitu kan." Dia bilang nggak ada. Saya tanya, "Guru ekonomi kamu tahu nggak kalau kamu mau OSN?" Juga enggak. Mungkin dia pikir ekonomi mah paling supply demand, terus apalagi ekonomi, supply, demand, apalagi topik-topik yang pokoknya kalau dia bisa jual barang ya dia merasa dia bisa ekonomi. Padahal kan nggak seperti itu. Nah, saya kasih dia YouTube yang kisi-kisi soal OSN ekonomi. Saya suruh dia coba lihat, kamu bisa kerjakan itu. Dan habis dia lihat, dia bilang, "Oh ya udah deh, mungkin next time aja." Karena saya juga jujur, saya lihat soal-soal di YouTube itu memang susah. Ada kayak kurva-kurvanya kan, ada hitung-hitungannya kan, ada rumus-rumusnya juga, logiknya juga harus jalan. Benar ya Clea? Beda ya kalau sama business studies ya, mungkin business studies mungkin lebih pakai logik, tapi kalau ekonomi itu sangat-sangat teknis. Yes or no? Ekonomi sebenarnya yang lebih broad, business a part of economics. Jadi sebenarnya bisnis juga ada termasuk dalam ekonomi. Apalagi yang akuntansi gitu-gituan. Jadi tetap ada bagian, cuman ya not whole. Jadi economics juga pasti banyak hitungannya juga, kurva-kurva gituan juga. Tapi bisnis lebih gampang nggak? Soalnya kan bisnis itu kan selalu esai. There is no right or wrong answer, right? Ya nggak, bisnis kan? Bisnis kalau misalnya gini deh, you want to loan from a bank or you want to get investors. Misalnya, jadi mau pinjam, misalnya kita mau kita mau kumpulkan dana, mau pinjam sama bank atau mau jual saham. Kalau kita mau pinjam sama bank, it's not a wrong answer, as long as we can defend our answer. Correct or not? Correct kan? Jadi bisnis itu kan masih abu-abu, yang penting kita bisa. Iya, still kayak relative, soalnya kan dua-duanya both choices ada advantages and disadvantages. Jadi masih bisa di ini. Minimal kalaupun jawabannya salah, tapi kalau kita defendnya benar, mungkin masih bisa half mark. Benar kan? Yes. Yes kan? Ya. Tapi kalau ekonomi,
Kalau sudah teknis, sudah kurva, sudah ada angka X, Y, Z, udah ada aksis, Y aksis. Kalau salah kan salah, benar nggak? Benar. Benar kan? Wow. 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 Tapi Ya. jangan takut, nggak susah itu sih. Kalau udah tahu dasarnya, udah master kayak the economic terms, sebenarnya nggak susah itu. Jadi masih bisa di overcome. Oke. Kenapa saya undang Putih sama Vira? Karena kan mereka kan calon generasi penerusnya Clea yang OSN ekonomi. Jadi mereka lagi training, lagi pelatihan. Kalau nggak podcast kan pasti sungkan dong kalian mau ketemu Clea. Tanya tips-tipsnya gimana kan? Ya kan? Kalian panggil Clea, panggilnya apa, kakak gitu? Iya. Kak Clea. Kakak Clea. Oh, bukan itu Enci, bukan Enci. Oke. Nah, Clea kan pasti ikutin dong perkembangan ekonomi dunia. Iya. Ya kan? Oke. Itu harus tuh, karena kan Clea belajar ekonomi kan juga harus relate dengan konteks kita sekarang. Benar. Ya kan? Sekarang krisis dunia, Aduh. tahu ya Clea ya? Inflasi di mana-mana. Benar. Kalau menurut Clea kenapa? Aduh, hai. Kenapa inflasi? Kenapa harga barang semua naik, terutama kalau barang-barang impor ya? Kenapa harga barang naik? Sebenarnya ada kaitan sama perang dari Rusia dan Ukraine, menurut Clea. Jadi kan awalnya dari situ, terus akhirnya harga gas prices jadi meningkat. Jadi dasar dari biasa harga atau inflasi meningkat kan selalu dari gas atau oil prices atau BBM, bahan bakar minyak. Jadi karena dasarnya itu BBM udah harganya meningkat karena juga tensi dari perang Rusia dan Ukraine, akhirnya harga-harga barang lain kayak bahan baku dan harga barang lain tuh jadi meningkat juga. Oke. Gimana kalau tentang printing money selama masa COVID? Oh, Itu juga pengaruh kan? pengaruh. Nah, pengaruhnya gimana Clea? Bentar, saya pikir dulu. Oke, saya bantu deh, saya bantu. Selama COVID itu kan ekonomi kan tidak, kan gini, selama COVID itu kan kita nggak boleh keluar rumah. Kita sebagai konsumen yang biasanya kita ada nonton bioskop, ada makan-makan di luar, ada nongkrong, ada beli kopi, beli makan, akhirnya kita semua di rumah masak sendiri. Otomatis penjual, pemilik si kafe, pemilik si resto, pemilik bioskop, pemilik mall, akhirnya kan akhirnya kan nggak ada pemasukan. Nggak ada pemasukan, akhirnya dia harus lay off karyawannya. Karyawannya lay off, nggak ada pemasukan juga, akhirnya karyawan juga nggak bisa nongkrong di warkop. Ekonomi akhirnya ambruk, stagnan, tidak ada perputaran ekonomi. Yes. Makanya pemerintah kasih insentif, mereka printing money, jadi Clea yang tadinya di rumah yang nggak ada pemasukan, nggak ada apa-apa karena di lay off sama perusahaannya, dikasih uang, dikasih subsidi, dikasih BLT. Dikasih BLT 1 juta, pasti kan Clea belanja online, belanja apa, akhirnya ekonomi kan hidup. Ya kan? Nah, kita itu 1,5 tahun itu menikmati uang itu. Nah, Clea kalau uangnya banyak, peredarannya terus barangnya gitu-gitu aja, hasilnya apa? Inflasi naik. Inflasi naik, ya. Sekarang inflasi udah tinggi, pemerintah mau ngerem. Udah stop printing money. Ya kan, stop printing money. Kalau stop printing money, akhirnya suku bunga jadi turun. Jadi naik. Ya kan? Mereka stop printing money. Okay. Suku bunga naik supaya apa? Orang-orang itu tuh nggak mau belanja. Orang-orang maunya simpan duit di bank. Yes. Untuk mengurangi mereka konsumsi. Karena kalau mereka konsumsi terus, kan uangnya kan sama aja jumlah, tapi kan barangnya mereka konsumsi terus. Akhirnya mereka simpan duit di bank, akhirnya mereka naikin suku bunga. Kalau naikin suku bunga kenapa? Jadi mereka yang ada cicilan KPR, cicilan modal usaha, akhirnya cicilannya jadi tinggi. Cicilan tinggi, otomatis si pemilik usaha itu harus naikin harga untuk nutupin suku bunga itu. Yes. Putih yes paham nggak nih? Paham. Paham ya, oke. Kalian paham ya?
Paham, oke. Jadi kita ekonomi mesti juga relate ke konteks dunia, gitu ya. Baru kita tuh punya interest untuk belajar. Tapi kalau kita cuma teori-teori di buku, tapi kita nggak melihat konteks kita sekarang, ya kita belajar cuma teori doang. Benar ya, Clea ya? Bener. Apalagi tahun ini soal ekonomi ada relate sama kondisi ekonomi sekarang. Waktu itu yang tingkat provinsi kalau nggak salah ada tanya tingkat inflasi bulan April 2022 berapa. Untungnya waktu itu Clea udah search, udah ingat jadinya. Tunggu, bisa itu jawab. pilihan ganda? Pilihan ganda. Dia tanya apa? Inflasi April 2022. Iya, April atau Juni gitu. Terus untuk apa? Indonesia. A 5, berapa persen? B gitu? Iya. Hah? Iya. Tunggu, itu tujuannya apa? Sebenarnya kayak untuk ngetes kalau kita ada ikut kayak kondisi ekonomi Indonesia atau enggak. Angkanya tipis-tipis gak ABCD-nya? 10, berapa, 11, berapa, 9, berapa, 5, berapa juga ada. Itu sebenarnya cukup tipis ya? Lumayan. Ya tipis. Saya aja, tunggu, bulan April kan bulanan kan? Bulanan itu dong, bulanan inflasi nggak mungkin dong 9% bulanan. Bukan. Tahunan? Dibandingkan kalau nggak salah. Oh, dibandingkan. Dibandingkan. Kan 2021, April atau Juni, Clea juga lupa. Juni 2021 itu berapa persen? Terus Juni 2022 berapa ditanya. Oke. Wah. Itu bukannya gampang loh. Karena itu gini, kita baca berita kan kadang-kadang kita lihat bulan April, bulan Maret, bulan Februari. Kita mana ingat itu April. Kalau kita baca berita ya. Kita cuma angkanya segini-segini kira-kira. Tapi mana kita ingat itu bulan Maret, bulan April, bulan Mei. Yes. Tapi Clea itu jawabannya benar ya? Benar. Dan Clea yakin itu jawabannya Clea? Atau itu lah 90%. kurang lebih lah 90%. Jadi kalian mesti baca News. news ya. Vira ada baca news? Enggak, Sir. Oh enggak, baca apa? Webtoon, Sir. Webtoon. Iya, Sir. Webtoon tuh isinya apa? Komik biasa-biasa gitu, Sir. gitu. Komik Jepang bukan? Komik digital gitu, Sir. Tapi itu barat, western. Indonesian. Oh, Webtoon Mix, Sir. Ya, mix gitu lah. Oh, jadi Upin Ipin juga ada situ? No. Enggak, Sir. Oh enggak. Itu kayak buatan kreator gitu, Sir. Oh, kreator. Oke. Kalau Putih ada baca news? Sometimes. Oke. Yes. Ya, Vira harus baca news ya mulai sekarang. Yes, Sir. Oke. Nah, terus Clea, rencana Clea habis lulus apa? Kan Clea sekarang udah kelas 12 nih. Berarti ya 8 bulan lagi lah. Udah selesai sekolah kan. Rencana Clea kemana? Pengennya sih ke Singapura. Ke NUS. NUS itu National University of Singapore. Oke. Jurusan? Ekonomi. Iya. Singapura saya dengar susah ya masuk ya, terutama kalau sekolah negeri ya. Susah. Itu kan negeri kan ya? Iya, negeri. Oke, negeri susah. Berarti kan motivasi Clea untuk menang OSN juga mungkin kalau menang OSN mungkin chance untuk keterima akan lebih tinggi. Iya. Oke. Plan B-nya kalau nggak keterima di situ? NTU. Nanyang Technology University. Itu juga ngambil ekonomi? Iya. Oh. Kok plan A sama plan B-nya itu ya? Iya. Deket ya maksudnya? Iya. Level sulitnya itu tuh mirip-mirip. Tenang, Sir, ada plan C, plan D. Oke, plan C, plan D-nya di mana? Belum fix. Oh, belum tapi mungkin di Malaysia. Oke. Ikut Clayton? Iya. Ikut Clayton, oke. Clea waktu bilang, iya, itu udah mau nangis. Ada tisu, Bu? Ada ya? Oh, nanti. Belum. Iya. Oke, ya mudah-mudahan dapat ya Clea ya. Clea udah mulai masukin lamaran belum? Belum buka. Oh, belum buka. Oke, tanggal berapa buka? Tanggal 14 Oktober. Oh, berarti bentar lagi ya? Iya. Oke, bentar lagi. Vira mau nanya apa? Vira udah berapa kali training OSN? Maksudnya udah berapa kali sama Miss Nisa? 4 times kan? 4 times, sebulan berarti. Oh, kalian sama-sama ya? Sama-sama. Oh, sama-sama. Oke. Hari ini nanti ada juga. Hari ini ada. Ya, today. Setiap Selasa. Jam 3. Setiap Selasa, oke. Kalian waktu pelatihan itu ada gak kayak ngerasa, wah
kayaknya ini bukan bidangnya saya deh. Enggak, ya? sir. Oh, berarti udah feel-nya udah Iya, ada iya, ya. betul. Oke, kan bisa aja dong ya habis pelatihan, aduh kok ini kayaknya bukan ini ya, bukan jalannya saya gitu ya. Oke, yang mau ASN itu kalian menawarkan diri ke Miss Nisa atau Miss Nisa bilang nih kayaknya kalian bisa nih. Enggak sih, kayak ada pendaftaran gitu Iya, ada kan. pendaftaran. Terus Ngadain apa soal ya? gitu, sir. Iya, Oh, coba-coba soal, trial soal. Oke. Terus Putih waktu itu yang approach ke Miss Nisa untuk mau ASN atau Enggak, gimana? daftar lewat Bitly nggak sih? Lewat form-form Google gitu. Berarti Putih yang daftar ya? Iya. Oh, berarti Putih dari awal memang sudah niat untuk mendaftar. Saya kira kan ada beberapa kasus di mana guru yang harus nge-push. Misalnya ini guru, misal contoh lah ya, guru ekonomi lihat anak-anaknya ini nggak ada yang mau nih, nggak ada yang daftar. Akhirnya gurunya nge-push, Putih kamu dong, Vira kamu dong gitu. Kan ada kan? Clea ada kan? Iya, kayak Ada. gitu. Ah, Clea gitu? Iya. Dulu siapa yang nge-push Clea? Bu Dewi. Oh, Bu Dewi. Iya, Bu Dewi. Oke. Waktu itu Clea kenapa? Clea nggak ada interest ke ekonomi kah dulu atau gimana? Sejak dulu sebenarnya ekonomi kayak oke aja sih, sir. Oke. Kayak agak interested tapi nggak kayak gimana gitu. Terus waktu itu kan ada satu teman Clea yang memang bidang IPS gitu, ekonomi. Tapi waktu itu dia lagi sibuk, jadi nggak ikut ekonomi lagi untuk OSN. Jadi Bu Dewi kayak suruh Clea aja. Oke. Jadi Bu Dewi yang menginisiasi lah ya, yang awalnya mungkin sebagai maksudnya paling awal lah yang bisa nge-push Clea untuk coba OSN ekonomi. Iya, Bu Dewi sama Madam Ratna. Oh, Madam Ratna, oke. Waktu itu SMP atau SMA? berarti kelas 10 ya? SMP. SMP? Iya, SMP. Oh, kelas 9 berarti? Kelas 9 mulai belajarnya. Kalau nggak salah ya. Oh, berarti kayak Vira lah ya. Vira kan sekarang kelas 9 nih. Iya. Siap-siap untuk SN yang SMA ya? Oh. Iya. Oke, interesting. Terus kalau saya tanya Miss Nisa, dia selalu bilang jangan saya yang dikasih kredit, maksudnya jangan dia ngasih di kredit, tapi memang anaknya udah pintar. Sebenarnya Miss Nisa banyak bantu banget sih, sir. Bantunya gimana? Banyak dukung, support, terus dukung pas, apalagi yang pas bidang tingkat nasional ini. Miss Nisa beneran support untuk 1 minggu full kan waktu itu. Terus Miss Nisa cek kayak koneksi internetnya dan perangkat komputernya dan banyak lain lah, sir. Iya. Bantu banget. Oke. Kalian di luar program training ada gak kalian review soal-soal sendiri? To be honest sih enggak, sir. Oh enggak ya, karena mungkin belum lah, Vira belum. Berarti sometimes sih, karena kalau lihat pertanyaan terus kayak kok kayak nyambung sama pertanyaan yang kemarin Miss Nisa kasih ya, terus kayak review lah dikit gitu. Oh, sebenarnya di YouTube banyak kan? Ya banyak, sir. Kalian juga ada pakai YouTube kan? Soal OSN. Hmm. Lebih banyak di Google. Oh, Google. Iya. Saya ingat 5 tahun lalu guru-guru minta saya beli buku OSN. Oh. Sekarang udah tidak terlalu relevan kan buku, banyak internet kan sekarang. Soalnya bukunya itu ada isi bukunya tuh kayak soal-soal tahun sebelumnya. Jadi lumayan masih bisa dipakai. Terus dia ada banyak knowledge kayak ilmunya, ekonominya. Jadi masih bisa. Oke. Jadi Vira ya harus di-review terus. Yes, sir. Ya, mungkin Vira karena masih awal mungkin belum tahu sulitnya soal ASN. Ya, tapi ya harus inilah ya, harus benar-benar belajar karena cuma seminggu sekali itu nggak akan cukup. Yes. Right, Clea? True. Ya kan, seminggu sekali waktu cuma 1 jam lebih itu nggak akan cukup. Jadi mesti kembali review di rumah. Nanti di rumah review nanti ada soal-soal mana yang sulit. Nah, nanti ketemu Miss Nisa pas pelatihan ditanyain lagi soal itu gimana kerjakannya. Jadi efektif. Jangan sampai 1 jam lebih itu kalian pakai untuk kerjakan soal. Kalian lama mikir gitu, kalian habis waktu. Ini kalian udah coba dulu di rumah. Mana yang nggak bisa kalian lingkar nanti bahasnya sama Miss Nisa waktu program pelatihan. Yes. Right, Clea?
Ya, banyaknya kerja soalnya di rumah. Baru sama Miss Nisa tanya yang soal yang nggak ngerti. Clea ada waktu milih IPS itu sempat mikir-mikir gak IPS atau IPA gitu ya? Atau udah yakin banget IPS? Lumayan yakin waktu itu. IPS ya? Iya. Ada gak dari orang tua bilang, aduh kok kamu masuknya IPS gitu kan mungkin ada stigma ya dari generasi sebelumnya bahwa IPS itu ya anak-anak yang nggak bisa IPA ya pilih IPS. Tapi kalau anak pilih IPA, stigmanya bukan anak itu nggak bisa IPS, tapi memang karena pintar. Iya. Tapi kalau masuk IPS karena nggak bisa IPA, benar ya? Iya. Ada gak stigma itu sampai sekarang? Sebenarnya kalau di society pasti ada. Sebenarnya itu agak bising sih, Sir. Karena meskipun anak IPS kan nggak berarti nggak pintar, jadi anak IPS kayak dipikir apa ya, anak buangan gitu ya. Padahal kan enggak, cuman beda minat aja. Tapi kalau Clea personally waktu itu sih enggak, soalnya abang Clea memang udah IPA, Clea IPS, kayak udah memang kepikirnya kayak gitu dari kecil. Oke. Terus Clea waktu itu udah yakin ekonomi atau sempat mikir kemarin mau astronomi, mau apa gitu? Sebenarnya di sini nggak ada pelajaran astronomi, geografi gitu, jadinya udah pasti sih. Udah pasti ya. Okay. IPS udah pasti ekonomi, nggak ada bisnis atau yang lain. Karena kita kan GCSE itu kan cuma ada ekonomik sama business studies ya. And GP, tapi GP kan ya. Oke, GP kan nggak ada di OSN. Ya, oke. Terus Clea itu pasti pelajaran lain juga nilainya oke dong. Oke kan, kayak math ya A gitu kan. Clea itu tiap hari belajar atau pas ulangan doang belajar? Susah jawab sih, Sir, soalnya ulangan kayaknya hampir lumayan banyak. Tapi nggak setiap hari. Nggak setiap hari. Karena jujur saya sekolah itu saya average ya. Saya nilainya nggak bagus-bagus amat, hancur juga enggak gitu ya. Saya waktu itu ingat nanya sama anak yang juara 1, juara 2. Kalian tuh tiap hari belajar gak? Dia bilang enggak. Pas tes doang atau pas ulangan doang baru belajar. Sedangkan saya tiap hari les. Tapi nilai saya kalah jauh sama yang juara-juara itu. Dan mereka nggak ada les. Jadi saya mau tahu Clea tuh seperti apa. Clea ada les gak? Enggak. Udah enggak. Udah enggak? Enggak. Dulu les? Les Mandarin. Oh, Mandarin doang? Iya. Tapi kalau pelajaran enggak? Enggak. Oh. Enggak les, bisa OSN. Wow. Gamer lagi. Wow. Saya kayaknya pentingnya itu hard work aja. Hard work. Determination. Jadi pas kok kayak mendekati OSN gitu udah 100% harus fokus OSN. Meskipun nggak belajar setiap hari, Clea juga kalau belajar setiap hari pasti udah kewalahan. Sangat overwhelming, kayak setiap hari harus lihat soal past papers gitu. Iya. Jadi yang penting bisa kayak tadi bagi waktu. Kalau udah kewalahan, udah misalnya udah berjam-jam lihat soal, main game boleh lah. 15 menit, 30 menit, 1 jam nggak apa-apa. Gamenya apa? Tetris. Itu game anak-anak pintar tuh. Dulu kan juga nggak suka, cuman habis didalami seru juga. Tetris, ML, PUBG juga dulu ada. Cuman Tetris itu game untuk anak-anak pintar tuh. Itu kan harus cepet tuh kan gerakannya kan? Iya. Kiri kanan terus muter-muter tuh kan harus cepet tuh. Tetris itu. Itu otak juga kan harus cepat tuh kan? Iya, tapi bantu konsentrasi dong, Sir. Iya sih. Iya sih. Cuma anak zaman sekarang mana ada yang mau main Tetris? Mana Vira main Tetris? Main, Sir. Seru, Sir. Iya, main, Sir. Seru, Sir. Mungkin kalau Enzo mereka nggak kali. Laki-laki ya. Mungkin kalau cewek mungkin iya ya. Oke. Nah, terus waktu luangnya Clea, ini saya nggak ngomongin, ini mungkin kita ngomongin 1 bulan sebelum OSN lah ya. Jadi Clea masih ada waktu luang, nggak terlalu gimana fokus ke belajar. Clea waktu luangnya ngapain? Habis pulang sekolah? Belajar. Kerja paling selesain tugas sekolah. Ya paling sejam lah itu udah beres lah. Oke. Terus? Habis itu nonton pas malam. Nonton apa? Nonton TV. Film apa? Film barat. Oh, film barat. Kalau drakor nggak? Enggak. Oh, film baratnya apa aja? I don't know, action, comedy. Di Netflix? Iya. Oh,
Netflix itu tuh pernah nggak Clea, Netflix itu kan film banyak tuh. Scroll, udah scroll setengah jam, taunya nggak nonton. Biasa akhirnya nonton tetap sih Sir, okay, tapi pilih random aja. Ya karena itu saking banyaknya pusing, akhirnya kita nggak Bener. nonton ya. Terakhir main game Mobile Legends kapan? Berapa bulan? Lalu. Iya. Pasti kalau hari ini mulai main, pasti kan tangan agak kaku ya. Pasti kalah terus. Bener ya, harus minimal main 3-4 kali. Satu kali udah terbiasa sih Sir. Oh, udah terbiasa. Oke. Kenapa Clea nggak ngambil ekskul gaming? E-sport. Karena pengen coba cooking. Oh, pengen coba cooking. Oke. Clea bisa masak nggak di rumah? Bisa. Nggak bisa. Masak apa? Masak Indomie. Enggak dong Sir. Oh. Yang lain bisa. Apa tuh? Masak apa ya? Nggak tahu. Nasi goreng. Oh. Nasi goreng pakai apa bumbunya? Buat sendiri. Iya, maksudnya pakai caranya gimana? Pakai caranya. Oh, caranya. Step by step. Ah. Masukin bawang putih, masukin minyak. Masukin bawang putih dulu baru minyak. Minyak dulu baru bawang putih. Oke. Terus dioseng. Di apalah tuh? Dioseng ya, benar oseng. Tumis. Iya, tumis sampai golden brown. Sampai wangi. Terus masukin itunya kayak bakso atau lauk-lauknya gitu, sayur. Oke, bakso sayur. Terus dioseng lagi bentar. Terus masukin nasi. Terus kasih kecap, dioseng dulu baru dikasih bumbu. Kecap asin atau manis? Dua-duanya. Iya. Oke. Bumbunya apa? Garam. Udah. Kaldu apa? Kaldu ayam. Kaldu jamur. Oke. Telur nggak ada? Nggak suka telur. Oh. Dalam. Suka telur. Oke. Stepnya udah benar sih. Kalau kurang enak, kaldu jamurnya ditambahin banyak-banyak. Tapi nggak pakai micin. Nggak pakai micin. Sehat. Iya. Sebenarnya kaldu jamur tuh dia ada micinnya juga. Tapi nggak separah micin dong. Oh iya. Tapi kalian pernah nggak coba tes kaldu jamur? Pernah. Kaldu jamur nggak pernah. Harus tes nih. Coba tes dikit. Terus coba Ajinomoto juga tes. Itu rasanya mirip-mirip. Cuman kalau kaldu jamur dia lebih asin. Jadi dia tuh micin plus garam. Oke. Tapi sebenarnya juga ada micinnya. Oke. Oke. Clea biasa main game sama teman-teman siapa aja? Yang mana? Sama abang. Oh, Clayton. Oke. Yes. Sama teman-teman sekelas nggak? Jarang. Dulu pernah. Dulu berapa tahun lalu? Pas SMP. Oh, sekarang udah nggak? Teman-temannya Clea nggak ada yang main game ya? Banyak sih. Banyak kok nggak join, kok nggak sama-sama main? Kayaknya waktunya nggak pas, terus kayaknya mereka nggak main ML lagi. Main apa mereka? Main Valorant. Oh, Valorant tuh apa, game apa sih? Valorant juga shooting gitu. Oh, shooting. Kayak itu PUBG. Mirip lah. Oh, mirip PUBG. Oke. Tapi beda. Mau main nggak sama Enzo mereka? Apa Valorant? Main itu Mobile Legend. Enggak, makasih. Oh, kenapa? Lagi sibuk Sir. Oh, sibuk apa, kan OSN udah kelar? Tapi perlu sekarang pelatnas. Untuk? Pelatihan nasional untuk internasional, untuk tingkat internasional. Wow. Internasional. Berarti soalnya pakai bahasa Inggris? Iya. Wow. Tapi belum sih Sir. Belum dihubungi juga. Oh, dihubungi juga. Tapi pastilah ya, kalau udah dapat silver harusnya pasti masuk pelatnas. Jadi pelatnas kalau nggak salah ada kayak 3 tingkat gitu. Kalau lulus sampai tingkat ketiga baru masuk internasional. Oke. Nanti pasti ada di karantina dong. Clea pasti harus terbang kita nggak tahu ke Jakarta kemana nanti ada. Kalau nggak salah IEO kalau IEO-nya di China tahun depan. Di China? Iya. Jadi Clea harus ke China di karantina? Kalau lulus ke internasional, yes. Oh. Amin. Clea mau lulus kan? Amin. Maksudnya mau lewat kan? Mau sih, cuman sibuk sama univ pasti. Pertanyaan saya gini, Clea. Clea kalau sudah goal keterima di NYU. NUS. NUS. Udah keterima. Clea masih ada motivasi gak untuk ikut internasional lagi, Olimpiade itu? Masih enggak dong? Iya sih, belum kepikir sih Sir. Cuman NUS memang kompetitif. Jadi mungkin bisa kayak
untuk maintain position di NUS mungkin masih bisa berguna sih. Walaupun udah keterima? Mungkin, ya. Oke. Terus nambah ilmu juga sih, Sir. Soalnya pelatnas kan dikasih oleh Indonesia, jadi mungkin masih berguna. Oke. Clea boleh koreksi saya kalau saya salah ya. Kalau saya lihat soal-soal ASN itu sebenarnya ilmunya itu bisa kita dapatin dari nonton YouTube yang relate dengan kondisi sehari-hari. Menurut saya OSN itu tuh cuman ngedrill kita aja dengan soal-soal. Sebenarnya kalau menurut saya kalau mau belajar ekonomi banyak nonton YouTube soal ekonomi, banyak ikutin konteks dunia yang sekarang, berita-berita, basic ekonomi oke lah, kita harus paham untuk mengerti itu. Dan itu kita juga harus ngerti tentang ngerti tentang public policy. Kenapa negara ini printing money, kenapa negara ini stop printing money, kenapa mereka naikin suku bunga, kenapa mereka turunkan suku bunga. Menurut saya itu lebih relate dan kita lebih bisa belajar ekonomi daripada kita latihan soal. Karena menurut saya soalnya terlalu drilling dan soalnya pilihan ganda kan ya? Pilihan ganda dan isian singkat sama ada esai kalau masuk provinsi sama nasional. Karena menurut saya kalau soalnya pilihan ganda itu tuh nggak melatih kita punya thinking skill. Benar gak sih Clea? Dan benar gak Clea? Kalau Clea sebenarnya nggak ada motivasi untuk ke Singapura, ke National University of Singapore, NUS ya. Atau misalnya mamanya support Clea deh, Clea nih saya support kamu ke mana aja, mama bayarin, mau ke negeri apa, asal apa mama bayarin. Mungkin Clea nggak akan termotivasi setinggi itu untuk menang OSN. Karena motivasi Clea untuk OSN itu adalah untuk goal ke uni itu. Benar gak Clea? Lumayan benar sih. Benar kan? Karena saya bisa inilah. Kita jujur aja ya. OSN itu kalau saya lihat soalnya itu bikin otak sariawan. Ya kan? Tapi kalau kita baca news, kenapa Fed turunkan atau kenapa Fed naikin suku bunga? Nanti kita bisa Google, kenapa ya Fed turunin suku bunga itu apa? Itu kita tuh lebih interest untuk belajar ekonomi daripada kita latihan soal pas paper terus. Pasti kan Clea udah muak dong latihan soal. Bener sih, cuman debatable juga. Kalau misalnya anaknya lebih suka atau lebih lebih cocok untuk kayak kerja soal kayak gitu dan tidak suka nonton berita mungkin. Nah pasti kayak mungkin latihan soal lebih cocok. Terus kalau tentang yang tadi nonton YouTube, untuk nonton YouTube udah cukup gitu, sebenarnya debatable juga. Karena soal OSN tuh banyak beragam untuk ekonomi. Jadi memang ada yang tanya misalnya when the interest rate goes up, what happens to price, atau what happens to inflation rate atau apa gitu. Nah itu memang kalau nonton berita itu udah pasti bisa jawab. Cuman kalau soal-soal lainnya misalnya ditanya when the marginal cost curve goes down, what happens to the average cost curve? Nah kalau kita cuma nonton berita pasti kita nggak tahu dong itu kita harus mau jawab apa. Apalagi biasa soalnya tricky. Jadi soal OSN ekonomi memang ada yang teknis sekali kayak kurva, atau soal-soal lainnya lah yang memang tidak gampang untuk tahu kalau cuman. Clea ada nggak contoh soalnya yang tricky yang Clea inget? Udah lupain sih Sir. Udah lupain. Contoh soal tricky nggak tahu, lupa. Ya lupa. Karena apa? Karena Clea udah menang silver, Clea tuh lupain. Yang penting sekarang tuh fokus untuk penghargaan silver itu untuk masuk uni. Bener juga. Bener kan? Bener juga. Yeah. Tapi kalau kita memang interest ke ekonomi, kita belajar tentang, kita lihat berita-berita, kita kontekskan, oh ini loh kenapa public policy seperti ini, kita tuh akan ingat seumur hidup. Ya berguna juga sebenarnya. Apalagi kalau mau pilih major yang tentang public policy gitu kan, kayak PPE, pasti itu berguna. Kalau memang ada interest di economics, ya pasti kayak pasti diingat terus, nggak bakal hilang.
Karena ekonomi itu sangat relate dengan public policy dan sangat relate dengan politik, ya kan? Kita kalau cuma belajar ekonomi doang, ya itu nggak akan bisa, nggak akan nyambung semua. Harus ada kita ngerti, oh kenapa ya kalau mau pemilu biasa BBM-nya subsidinya dinaikin, berarti BBM-nya turun. Kenapa sih kalau Pak Jokowi udah 2 tahun periode dia nothing tulus, dia naikin BBM nggak apa-apa, ya kan? Controversial ya. Nah, memang BBM itu harus naik, subsidi harus ditekan, karena kan BBM kan harganya kan dunia kan selalu naik terus, jadi kalau subsidinya nggak diturunkan nanti beban negara akan meningkat. Nah kita tuh harus paham politiknya gimana, public policy-nya seperti apa, itu relate ke ekonomi. Kalau kita cuma belajar ekonomi doang itu nggak akan bisa. Ya Right? makanya kayaknya harus campur gitu sih. Harus campur. Harus seimbang. Jadi kita harus baca berita. Kita nggak bisa cuma baca buku doang, karena buku tuh pure ekonomi. Kita nggak belajar tentang public Buku policy. kayaknya cuma untuk knowledge. Kalau mau beneran skills, learn kayak practical skills atau kayak apa ya, cara implementasikannya di dunia nyata itu harus berita sih. Dan saya rasa Vira sama Putih akan interest ke ekonomi kalau kalian ikutin berita. Yeah. Tapi kalau kalian cuma latihan soal, teori-teori, pasti kalian akan merasa what is the point of learning this? Benar nggak Clea? Kalau kita nggak interest sama dunia luar nih, cuma belajar di buku aja, one day you will ask yourself what is the point of learning this? Apalagi kalau misalnya kalian nggak ada motivasi untuk masuk uni yang negeri, misalnya, right? Karena kalian nanti belajar, oh nanti udah masuk provinsi, masuk nasional kan lebih berat lagi belajarnya. Yes. Kalian punya grit nggak, punya ketekunan nggak, punya motivasi tinggi nggak untuk kalian goalin nasional itu? Mungkin kalau kabupaten mungkin masih bisa kalian. Itu kan is a very long journey, right, Clea? Yeah. Jadi kamu masih punya motivasi yang cukup kuat. Kalau kalian motivasinya kan untuk masuk uni yang bagus. Kalau kalian apa? Kalian harus mikirin. Bagi Vira kan masih jauh, masih SMP. Mungkin masih belum kebayang uninya apa. Right? Atau udah kebayang? Pengennya sih di Malaysia juga, Sir. Oh, Malaysia. Cuman belum tahu. Mungkin or no. masuk yang negeri ya. Biasa kalau Kurang negeri yang lebih sulit. Kalau swasta kan yang penting kalian bisa bayar aja, bisa punya duit. Right. But you still can apply for scholarship. Masuk swasta yang bagus tapi scholarship. Kan bisa juga. Ya, Clea ya? Iya. Yes. Kalau Putih motivasinya apa OSN? I just gimana ya, Sir? Bukan untuk mengisi waktu luang ya? Bukan. Saya ikut, ya mungkin salah satunya juga university gitu. Tapi udah tahu mau kemana? Belum sih, Sir, kayak belum pasti gitu. Belum pasti. Tapi di luar ya, di luar Hope Indo. so gitu, Sir. Semoga aja gitu, Sir. Oke, amin ya, mudah-mudahan lancar semua. Jurusannya juga ekonomi. No. Apa? Saya pengen ambil hukum sih, Sir. Oh, hukum. Ya. Oh, Ya. Hukum kalau belajar di luar negeri pas pulang Indo relate ya? Maksudnya masih bisa kepake, enggak kan? I don't know, mungkin bisa, tapi enggak juga. Setahu saya, tapi mungkin saya bisa salah ya. Dokter sama lawyer ya, kayaknya kalau belajar di luar untuk balik ke Indo itu agak susah. Kecuali kalau yang disponsorin sama negara ya. Yeah. Tapi kalau mandiri pas pulang sini mungkin agak lebih susah, karena mereka punya ilmu kan agak sedikit beda. Harus disetarakan lagi. Gitu. Beda kalau IT, akuntan itu beda. Gitu. Clea, nanti kalau udah selesai kuliah, kan jurusannya apa? Ekonomik ya? Yeah. Selesai kuliah, Clea mau stay di Singapura atau mau pulang ke Indonesia? Rencananya mau stay Di Singapura. Singapura. Mama udah tahu? Udah. Terus dia gimana perasaannya? Senang. Senang, senang Clea pergi gitu. Enggak. Bangga aja. Mungkin kayak happy for me. Oh. Perlu tisu? Nggak usah? Enggak. Nggak usah, oke. Di Singapura itu kan saya banyak dengar cerita anak-anak belajar stres ya. Ya. Singapura itu mungkin mirip-mirip sama kayak Taiwan, ya, sama kayak di Jepang. Mereka sistem pendidikannya itu benar-benar ngedrill anak. Ya beda kalau pendidikan Barat ya, kayak di Australia, US, Kanada itu beda. Yeah. Jadi ya kalian harus siap-siap di drill, ya. Soal mungkin nanti pelajarannya akan sejauh lebih sulit.
dan mereka expect you to have a good basic, ya. Mereka udah expect Clea udah punya basic yang kuat, fondasi yang kuat, jadi mereka tuh nggak akan manjain Clea seperti di sini. Sini kan Clea itu kan dimanjain guru-guru kan? Ya kah? Oh, iya, enggak ya? Enggak dong. Oh enggak ya? Kan guru-guru masih nanya, Clea bisa gak kamu gini. Lebih independen pasti di situ lah. Iya. Kalau udah kuliah dosen nggak akan tanya, Clea, can you do number 2? Nggak akan gitu. Jadi Clea harus proaktif nanya sama dosennya. Ya. Terus I think that's it ya. Oke, Clea ada pesan-pesan ke Putih sama Vira? Pesan terakhir. Apa ya? Jangan easily give up. Semangat untuk journey OSN-nya pasti panjang. Kalau nggak berhasil nggak apa-apa, jangan sedih. Karena waktu itu aku juga nggak berhasil kan, tapi berjuang terus. Tapi nangis kan? Nangis sih nggak apa-apa lah. Yang penting what matters is kembali lagi. Oke. Terus katanya jangan bersedih. Kan kemarin Clea sedih. Sedih senang karena udah berusaha. Oh ya. Ya sedih jangan lama-lama. Yeah. Ya sedih mungkin 1-2 hari oke, but you have to bangkit. You have to bounce back. Yeah. Ya. Oke, itu aja ya kita closing ya. Oke. Oke.